wasit ini adalah yang sebenarnya quote by quote ya membunuh karir dari Evan Dimas Darmono. Welcome to my channel. Halo, salam sehat, salam tim nasional Indonesia. Masih dari Doha, Qatar untuk meliput perjuangan tim nasional Indonesia Under 23 di Piala Asia Under 23 juga tentunya teman-teman semua. Ini hari kedua, mungkin masih hari pertama sih ya gue di Qatar, walaupun gue sampainya hari Selasa, tapi Selasanya udah malam banget. Jadi gue sedikit update sebelum nanti kita belusukan ke latihan timnas, ke media center, dan mungkin juga sedikit gue akan spill berita-berita feature lah di luar sepak bola sedikit aja. Jadi ada hal yang menarik ya, ini gue bukan mau melihat ke belakang ya, tapi ini ternyata menjadi salah satu faktor penting ya terkait wasit. Kita sudah bisa mengaca ya atau melihat kembali bagaimana kemarin kepemimpinan wasit itu memang sangat merugikan, dan ini juga menurut gue perlu diantisipasi dalam arti di luar faktor teknis, di luar faktor utama yaitu soal teknis pemain, ability pemain, endurance pemain, strategi dan sebagainya. Ternyata ini juga hal kecil yang perlu kita antisipasi. Jadi teman-teman, melihat bagaimana mengganggunya kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov kemarin, jadi gue sedikit ingin menginformasikan ke kalian terkait dengan calon wasit atau sang pengadil yang akan memimpin pertandingan besok ya. Indonesia akan menjalani pertandingan kedua menghadapi Australia di Abdullah bin Khalifa Stadium, dan ini adalah stadion yang kalau sedikit kita ingat Piala Asia Senior kemarin adalah membawa berkah ya, karena dua kali pertama kita mengalahkan Vietnam di situ, dan yang kedua adalah Kyrgyzstan imbang dari Oman sehingga kita akhirnya lolos. Nah, jadi kita sedikit mengintip ya, wasit yang memimpin pertandingan kali ini dari Arab Saudi yaitu Majed Al-Samrani. Kemudian dibantu oleh AW1 dan AW2 yaitu Hesham Muhammad dan Omar Ali Al-Jamal. Sementara wasit keempat Abu Yehia dari Libanon. Jadi yang pertama dan kedua, ketiga itu semuanya dari Arab Saudi. Dan nah ini di jajaran wasit VAR ada 4, Ali Fakih Libanon, kemudian Abdullah Daftar Al-Sher Arab Saudi, Nagor Amir bin Nur Muhammad dari Malaysia, ada dari Malaysia 1, dan Muhammad Obaid Kadim dari Uni Emirat Arab. Jadi kita berharap ya mudah-mudahan wasit dari Malaysia itu bukan membantu ya, tapi memastikan tidak terjadi kecurangan ataupun blunder, keputusan-keputusan blunder seperti yang dilakukan oleh Kabirov. Nah, siapa Majed Al-Samrani ini, wasit utama yang akan memimpin laga besok? Kenapa ini penting? Karena pertama, mau ada VAR secanggih apapun, yang berperan di sini adalah man behind the gun. Tetap yang memutuskan adalah wasit utama. Tetap yang memutuskan apakah boleh dilihat VAR atau enggak itu wasit utama, meskipun sudah ada rule sebenarnya yang ditetapkan. Misalnya insiden that lead to red card, insiden yang bisa berujung pada kartu merah ya, atau kemudian handsball di kotak penalti atau enggak, pelanggaran di kotak penalti atau enggak, itu sebenarnya aturannya. Tapi untuk memutuskan sebuah kejadian itu dilihat VAR atau enggak, kan tetap wasit. Kalau wasitnya bilang nggak mau lihat ya tetap nggak mau lihat, walaupun aturannya mengharuskan seperti itu ya. Jadi peran wasit utama atau wasit manusia ini tetap penting, dan ini yang kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit kemarin. Sangat parah. Kalau parahnya sedikit masih mending, ini sangat parah. Oke, sedikit ya, supaya ini juga bukan untuk ini ya, bukan untuk jangan silaturahmi dulu kalian. Nanti kalian cari IG-nya silaturahmi, jangan. Maksudnya kita tetap respect lah ya. Jadi memahami karakter wasit ini juga penting teman-teman. Ya walaupun ini sangat kecil mungkin ya, tapi bisa jadi efeknya sangat besar. Contoh, gua kasih contoh ya. Misalnya kita punya informasi soal karakter wasit ini, misalnya gampang mengeluarkan kartu, atau sebaliknya dia sangat kompromis, jadi nggak terlalu cepat-cepat keluarin kartu. Nah ini kan bisa mempengaruhi gaya bermain tim tersebut gitu. Misalnya
wasit ini jarang mengeluarkan kartu atau tidak mudah mengeluarkan kartu, sehingga kita bisa bermain lebih agak sedikit keras. Bukan kasar ya, keras, agak berani sedikit. Nah, tapi kalau kita udah tahu wasit ini sangat mudah mengeluarkan kartu, kita justru harus membuat lawan yang bermain keras supaya kena kartu kuning atau kita dapat penalti. Kira-kira seperti itu ya. Jadi dibilang ini sepele tapi penting juga gitu loh. Oke, jadi gue mau spill wasit ini Majid Al Samrani. Ini sebenarnya wasit yang sudah berlisensi FIFA. Jadi harusnya sih udah bonafit ya kalau kita bicara kualitas. Kemudian wasit yang langganan di Saudi Pro League. Ini kasta tertinggi sepak bola profesional Arab Saudi. Dan ternyata ada sejarah yang cukup panjang dan sering dengan bersentuhan dengan tim nasional kita, baik di kelas usia maupun juga di tim nasional senior. Jadi wasit ini adalah yang memimpin. Wasit ini adalah yang sebenarnya quote by quote ya membunuh karir dari Evan Dimas Darmono. Jadi dia memimpin laga final SEA Games 2019 di Rizal Memorial Stadium di Filipina, dan saat itu kita kalah 0-3 dari Vietnam, dan di situ juga Evan Dimas boleh dikatakan redup karirnya sejak saat itu ya, setelah ditackle oleh Don Van Han, siapa ya? Pemain Vietnam ya. Sehingga akhirnya dia ditandu keluar sampai akhirnya ya cedera parah ya, walaupun setelah itu bisa pulih kembali, tapi sejak saat itu nggak tahu kenapa penampilan dari Evan Dimas tidak bisa kembali seperti dulu ya. Oke, jadi itu, dan kemudian yang menarik di situ adalah wasit itu tidak memberikan kartu merah. Jadi wasit harus itu ngasih kartu merah karena itu pelanggaran yang sangat keras, dan terbukti Evan Dimas sampai harus digotong keluar dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Nah, tapi memang kita juga harus fair menilai, dia juga yang pernah memimpin kualifikasi Piala Asia U20 di bulan Maret ya 2023. 2 kali dia menjadi wasit utama, yaitu ketika kita menang 1-0 melawan Suriah dan juga imbang melawan Uzbekistan 0-0 ya. Jadi U20 yang kemarin itu kalau nggak salah di Uzbekistan ya, kalau nggak salah ya. Nah, jadi ini karakter wasit yang kelihatannya kalau kita mengacu dari bridging gue di awal, yang tidak mudah mengeluarkan kartu. Terbukti tadi Evan Dimas sudah ditebas habis-habisan, tapi tidak diberikan kartu merah. Nah, Pak, gue lupa ya 2019 itu kayaknya belum ada VAR. Nah, sekali lagi dengan adanya rules yang lebih ketat, dengan adanya VAR, mudah-mudahan hal-hal seperti ini bisa dihindari kemarin. Karena kalau kita masih ingat pertandingan lawan sedikit aja ya, kita kembali, gue sebenarnya nggak mau nih, tapi ya boleh buat karena supaya ada referensinya. Ketika kita menghadapi kemarin Qatar, itu kan ada beberapa pelanggaran yang mungkin orang buta juga tahu ya. Seperti Marcelino Ferdinand yang jelas-jelas itu bukan didorong, bukan shoulder to shoulder, karena setelah kejadian itu kan Kabirov sempat bilang gini kan, maksudnya shoulder to shoulder. Itu bukan, itu Marcelino Ferdinand jelas di depan seorang pemain Qatar tersebut, jadi itu didorong. Dan sehari kemudian, kebetulan tadi pagi baru saja berlangsung pertandingan antara PSG dan Barca. Itu ketika Araujo melakukan hal yang sama ya, mendorong mirip seperti ketika pemain Qatar mendorong Marcelino Ferdinand, itu kena kartu merah, teman-teman. Nah, ini gimana kok, walaupun ini bukan agenda FIFA, tapi kan ini sepak bola ini ya rulesnya di seluruh dunia sama ya, pelanggaran ya ada kartu kuning, ada kartu merah dan sebagainya. Jadi dengan pelanggaran, mungkin nanti mudah-mudahan gua ada gambar pembandingnya ya. Ini mirip banget pelanggarannya Araujo dengan pemain Qatar, tapi kok yang ini nggak pelanggaran, yang ini kartu merah malah. Ini jadi aneh. Kemudian ketika Witan ditebas kakinya, itu kan jelas tackling from behind, itu udah dari 20 tahun lalu mungkin digaungkan untuk dikasih kartu merah. Karena apa? Karena berbahaya dan tidak sportif ya, kasar, karena tujuannya udah jelas kalau di basket itu unsportsmanlike foul. Jadi memang udah tidak sportif, dan kedua berbahaya, ini bisa mencederai. Dan kemudian juga banyak lah kalau kita sedikit flashback ke kejadian kemarin. Jadi yang jelas mengikuti apa yang dikatakan pelatih Coach Sintayong, mudah-mudahan tidak ada lagi komedi di pertandingan nanti. Dan yang pasti kita berharap para pemain Indonesia bermain luar biasa, bermain semangat, militan seperti yang mereka tunjukkan di pertandingan pertama. Gue nggak setuju kalau ada gue nggak usah sebut namanya, tapi YouTuber yang mengatakan bahwa kita mainnya gugup. Siapa sih
Siapa juga yang main pertandingan pertama tuh nggak gugup? Semua pasti gugup lah. Jangankan dia, Messi juga di final dia mengatakan dia juga agak nervous juga, wajar itu. Tapi kan bagaimana cara mengatasinya menurut gua para pemain kita sudah bagus. Buktinya 15 menit 20 menit awal mereka tertekan tapi kemudian mereka bisa keluar dan bahkan menguasai pertandingan ball possession walaupun dengan bermain 9 orang di akhir pertandingan. Oke. So itu update dari gua terkait dengan pernak-pernik perangkat pertandingan yang akan memimpin laga besok, dan setelah ini gua akan mengeluarkan lagi update langsung dari Qatar, dari Palagan tim nasional Indonesia Under 23. Selamat menikmati dan semoga hari kalian menyenangkan.